teman-teman semua, balik lagi. Ya nggak balik lagi sih, ini acara pertama, episode pertama. Mau balik lagi. Iya, langsung mengundang yang termasuk legenda di Gelanggang, Mas Ahmad Juwana Putra di podcast Terobosan, tempat ngobrol santai. Terobosan ya. Ini podcast ini jadi nanti spesial untuk acara pelantara atau pelatihan lanjutan anggota Racana, Mas. Gitu. Dengan topiknya ini tentang manajemen organisasi. Oke, kayak yang dadak gitu. Ya gitu sih, Mas. Padahal ya aku udah mudeng-mudeng banget ini. Iya, enggak apa-apa. Kayaknya enggak mungkin. Mungkin jadi Mas Juwan ini nama lengkapnya Mas Ahmad Juwana Putra, karena sering ketemu jadi manggilnya Mas Juwan. Mungkin yang lain juga manggilnya gitu sih. Beda. Oh iya, gimana? Aku naik fakultas, kalau di fakultas diundangnya Yuwana. Oh iya, Yuwana. Okay. Yuwana. Semenjak masuk Gelanggang aku nggak tahu kenapa dipanggilnya Yuwan. Di Koma pun manggilnya Yuwana. Oke. Ini tapi udah di-trigger. Jadi Mas Yuwan ini aktif di Gelanggang jadi apa aja, Mas? Ya membantu lah di Gelanggang dan mencari ilmu. Sebenarnya di sana lebih banyak berkegiatan di kegiatan yang bersama. Awal mulanya di Porsenigama tahun 2012. Waktu itu diutus oleh Kopma, karena waktu itu seleksinya kalau di Kopma agak ribet. Oh iya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut Gelex, mau ikut Porsenigama atau mungkin jadi panitia HUT waktu 2012-2013 itu tidak bisa sembarangan. Oh ya aku meh jadi panitia Gelex, aku mewakili Kopma, nggak bisa. Waktu itu memang sing meh nang Kopma, sing meh nang Gelex apa sing meh nang Porsenigama bener-bener dipilih. Dan waktu itu saya agak kaget, mentang-mentang dari Kopma, padahal saya waktu itu rencana pengen masuk acara. Oh iya. Acara Porseni. Acara Porseni di divisi acara. Karena mentang-mentang dari Kopma. Dari Kopma. Oh iki sing saka Kopma sapa? Wah, iki bendara. Padahal saya ilmunya basic ilmu dari akuntansi atau manajemen ekonomi enggak ada. Padahal jurusannya kimia. Bukan teknik tapi MIPA. Oke, berarti dari MIPA karena dari Kopma langsung masuk Porsenigama jadi bendahara. Bendahara 1 2 Mas pertama. 1. Bendahara 1 langsung. Enggak tahu 2012 berarti saya baru semester 2. Belum tahu basic akuntansi. Mantap. Chen legend tenan. Langsung benar. Jadi awalnya dari situ awalnya. Tapi sebelumnya kan pernah di Kopma. Itu jadi langsung staff apa kepala staff atau ketua? Enggak, kalau di Kopma saya lebih banyak berkegiatan di kepanitiaan dulu. Karena ikut Diksar, kemudian waktu itu kalau di Kopma ketua Diksar atau panitia Diksar itu kan dipilih dari peserta yang sudah selesai. Jadi misalnya saya Diksar 97 atau 96, kemudian nanti panitia Diksar 98 itu ya peserta 97. Waktu itu saya mencalonkan diri jadi ketua, nekat. Jadi ketua Diksar. Ketua Diksar. Sama satu lagi yang namanya Mas Hamzah anak Visipol. Saya karena memang basic organisasinya belum itu, akhirnya saya dijadikan koordinator acara. Jadi ketua panitianya. Ternyata malah lebih enak jadi ketua. Berarti ketua Diksar waktu itu? Enggak. Saya acara Diksar. Saya bayangin wah, aku udah jadi pilih ketua, wah. Aku mungkin yang koordinator acara lebih enteng. Saya bayanginnya gitu. Ternyata ribet. Mah koordinator acara lebih ribet. Oke. Oh, jadi dari koordinator awalnya dari koordinator Diksar Kopma yang membuat Mas Yuwan kayaknya pede untuk mencalonkan jadi Gelek Porseni. Enggak, Porseni itu juga tumbal. Saya jujur mencalonkan diri yang benar-benar saya mau mencalonkan diri itu di Kopma itu. Jadi ketua panitia Diksar. Setelah itu saya nggak pernah mencalonkan lagi. Berarti maju itu dicalonkan, maju di Porseni. Di Porseni itu di 2013 itu ditumbalkan juga dalam tanda, tapi saya bahagia menjalaninya. Iya. Di 2014 itu jadi bendara Porseni. Forkom. 2013 kan saya ketua Porseni. 2014 saya bendara Forkom, itu juga hasil lobby-lobby, tapi memang saya waktu itu kayaknya memang Forkom harus ada yang diperbaiki dari segi administrasi. Kemudian 2015 itu juga saya sebenarnya karena saya tahu resikonya. Di Forkom itu mungkin dinamikanya lebih besar dibandingkan Kopma. Walaupun secara tanggung jawab, secara program kerja itu pasti lebih banyak di Kopma. Kopma itu Diksar setiap tahun ada 4 kali. Ada Dikor, ada Dikmen, kemudian ngurusin bisnis dan sebagainya. Tetapi dinamikanya
mohon maaf bukan ini nganu Kopma, tapi Kopma lebih tertata. Lebih rapi. Lebih rapi. Manajemennya udah rapi. Betul. Masalah ya wis ngono-ngono engko ono solusine ngono kae. Tapi kalau di Forkom tidak tertebak. Set. Oh, berarti emang pasti udah dari dari Diksar Kopma masuk Kopma, terus apa? Panitia Diksar Kopma, terus bendahara Persenigama, ketua Persenigama, bendahara Forkom, ketua Forkom. Sebenarnya dulu ada sisi-sisi pelampiasan ini jangan dicontoh, tapi kemudian saya mendapatkan ilmu dari situ. Sebenarnya saya 2012 itu termasuk maniak panitia. 2012. Event. Iya, event. Tapi bukan organisasi ya? Saya 2012 itu mungkin kepanitiaan dan waktu itu saya menjabat itu hampir ada 12-an lebih dalam 1 tahun. Persenigama, ketua OKN, kemudian ada ketua tim sukses keanggotaan. OKN itu pertama kali juga Olimpiade Koperasi Nasional, baru pertama kali dan terakhir. Setelah itu tidak ada yang mengadakan. Jadi waktu itu setelah itu ada rebutan antara Padang dan UPI Bandung. Akhirnya malah nggak jadi dilaksanakan. Akhirnya teman-teman Kopma sekarang mengadakan namanya Olikopnas untuk teman-teman siswa. Nah, kalau dulu ada yang untuk universitas dan sekarang ada, tapi terakhir kalau nggak salah di Malang. Koperasi apa, tapi saya lupa. Teman-teman Kopma UGM juga mengikuti dan saya memang kemudian pengalamannya menjadi penyelenggara yang pertama kali itu memang sungguh berat, apalagi di tingkat nasional, dan disitulah mulai kemudian saya banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya mungkin tidak terlalu banyak memberikan, tapi kemudian saya neng kono dadi acara ngene, dadi konsumsi ngene, dadi perlengkapan begini, di PPSMB juga jadi perlengkapan wis ngurusi hati dan sebagainya. Sempat jadi di PPSMB juga. PPSMB 2012. 2012 itu benar-benar ya itu hampir 12-an lah kepanitiaan yang saya ikuti, lebih mungkin. Kemudian akhirnya 2013 saya cuma fokus 2 di BEM IPA sama di Persenigama. Sempat BEM juga. Sempat BEM IPA. Sangat ya wis luar biasa. BEM IPA sini. Saya tidak ingin teman-teman di BEM IPA waktu itu memang pengen bantuan saya, dan saya merasa ya wis lah sesekali saya membantu di BEM IPA. Akhirnya ya intinya saya berorganisasi dengan sukacita. Ini. Tadi kan Mas Juan udah bilang kalau misalnya jangan ditiru nih pelampiasan sampai aku punya sekian belas kepanitiaan atau organisasi dalam satu waktu. Nah, ini pertanyaan rada krusial Mas. IPK ya Mas? Waktu itu. Jujur kalau sebenarnya pertama memang kimia ini juga salah jurusan. Karena sebenarnya waktu itu saya pengennya di JPP, sekarang namanya DPP. Politik Pemerintahan. Visipol. Waktu itu saya ingin mengundurkan diri di semester 2, ingin ikut lagi coba-coba BM atau SNMPTN di DPP. Ternyata Bapak itu enggak mengizinkan. Almarhum Bapak itu enggak mengizinkan. Saya enggak tahu juga kenapa saya sampai nangis. Orang tua kemudian Mbak Mas itu benar-benar enggak mengizinkan saya pindah. Betul. Padahal saya kemampuannya yo iso nggarap, tapi mungkin saya enggak tidak expert, tidak paling pintar di situ. Betul, tidak akan menjadi bidang yang memang akan saya tekuni. Dan saya sudah tahu sejak awal. Tapi kenapa milih kimia Mas? Emang dulu sebenarnya pengen jadi guru. Jadi pengennya pendidikan kimia. UNJ mungkin. Wah ketemu neng UGM. Dan aku kaget. Bener-bener saya nggak tahu ini memang takdir Allah. Memang takdir Allah. Saya dari SMA ini mungkin saya sedikit cerita. SMA saya itu saya angkatan kedua. Jadi namanya MA USB. Mungkin keren, mungkin teman-teman MA USB apa ya? Kayak colokan nih. Enggak, maaf ya. USB itu ternyata adalah unit sekolah baru. Jadi saya angkatan kedua. Angkatan pertama itu cuma ada IPS. Angkatan kedua itu cuma IPA sama IPS. Saya satu kelas IPA, satu kelas itu cuma 25 orang, cowoknya 5 orang. Dan benar-benar ya wis unit sekolah baru lah, apalagi di Tanjung Balai Karimun di Kepri sana. Ya mungkin tetap dari segi pendidikan, fasilitas dan sebagainya mungkin tetap kalah. Belum lah. Dan kok ya iso ketemu nang game. Dan itu memang takdir. Ya,
qadarullah Mas. Betul. Dari betul, atas betul. sana sudah Oh, dikirimkan betul. untuk masuk ke Wis dituliskan. UGM Kimia FMIPA. Wih, masuk Kopma pengurus Forkom Porseni Gamma. Ya kan luar biasa. Luar biasa sih. Tapi dari sini kan mungkin dari obrolan ini di sini aja tak tulis profil. Dari profil aja kita udah awalnya aku metik satu pelajaran doang sih Mas awalnya. Kayak pertama ya kegiatan boleh lah, tapi kan terus tadi Mas Jon udah menggarisbawahi wah ini hanya pelampiasan. Jadi kan mungkin banyak sih di luar sana kayak teman-teman yang baru sekarang lagi seneng-senengi kepanitiaan terus kabeh kepanitiaan diloni bareng ngono kuliah lali. Padahal kan mungkin saya juga dulu ngalami kayak gitu terus akhirnya ya sih apa kepanitiaan kan menunjang kuliah tapi kan kuliah juga nomor satu. Terus buat teman-teman mungkin ngerasa kayak gitu Mas, wah aku salah jurusan iki. Nah, jebol iki enek buktine iki. Betul. Ngerasa salah jurusan ya lulus buktine. Dan gini sebenarnya dari penyesalan saya itu setiap saya ngisi acara mungkin kemarin di Pramuka juga waktu di Klacar ya pendidikan dasar yang di Asuransi, kemudian setiap saya ngisi acara berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman saya selalu mengingatkan. Karena saya tidak mau kejadian saya terulang. Saya selalu mengingatkan teman-teman di sini amanahnya yang utama adalah kuliah. Oh iya betul. Jangan sampai kuliahnya terganggu karena organisasi. Walaupun teman-teman sharing dengan saya tentang organisasi tapi jangan sampai melupakan amanah. Karena ada orang tua yang menunggu. Ada keluarga yang menunggu. Wah, aku merinding ya Mas. Betul. Tanya, "Kowe kapan lulus?" Iya, IPK piro? Betul. Tapi sebenarnya aku sih nggak pernah ditanyain IPK berapa. Cuman pas terakhir, kok aku lulusnya terlambat gitu sih. Ya, tapi kalau di zamannya Rahim dapat kiriman KHS enggak ke orang tua? Enggak sih. Belum dapat. Sebenarnya sudah dapat, cuman alhamdulillahnya enggak dikirim. Oh iya. Tapi sebenarnya kejadian Mas saya tuh pernah nulis gitu di papan di kamar tak tulis IPK target 3,3. Akhir semester keluarnya 2,7. Terus akhirnya wah iki padha wae kayak kuliah organisasi yo malah apa biasa wae, kuliah tenanan malah luwe elek. Akhirnya aku ikut semua organisasi. Akhirnya malah 3,6 Mas IPS tapi ya, itu kan memang keahliannya Rohim lah ya itu kebejan aku soalnya ditanya ibuku waktu memanage waktunya kata ibuku gini kowe apa kuliah terus kapan kegiatan terus kapan kuliah terus aku jawabnya insya Allah Bu kita membantu orang nanti dimudahkan Allah secara kebetulan tapi tetap semua kan harus dipersiapkan nggak bisa kayak gitu sih Mas jadi mungkin mungkin kan ada 3 hal istirahat, kuliah sama kegiatan. Nah, kita hanya bisa memilih. Nek milih istirahat karo kuliah yo mungkin kegiatannya kurang. Keberuntungan gitu. Juga tidak akan datang kepada orang sing males-malesan. Betul. Harus disiapkan. Turut-turut ngerti-ngerti kayak duit jebret ya ora mungkin. Halo teman-teman yang rebahan di rumah. Wis ngopo bae. Keberuntungan tetap ada tapi mungkin atas usaha kita juga. Betul sih. Sampai saat ini saya juga merasa mungkin apa yang saya dapatkan sekarang ini ya mungkin buah juga walaupun mungkin kadang banyak orang beruntung. Ya saya merasa juga ya mungkin ini jalan Allah lagi-lagi takdir. Saya selalu menikmati itu. Entah apapun kesusahan atau apa ya coba kita nikmati aja. Betul. Kalau misalnya kan tadi udah ikut apa? Enak gak sih Mas pengalaman yang sulit dilupakan? Baik sing enak banget apa sing wah ini rekoso banget nih organisasi. Kalau organisasi bener-bener yang paling saya ingat itu adalah di OKN, di Olimpiade Koperasi Nasional. Itu bener-bener saya semester 2. Bendahara Porseni Gamma. Ketua tim sukses keanggotaan, kemudian Pak Panitia PPSMB, kemudian volunteer di ECC, kemudian tim Danus di BEMIPA juga. Kemudian waktu itu semester 2 jadi ketua Olimpiade Koperasi Nasional yang pertama dan menurut saya mungkin yang lain waktu itu saya menjadi staf bendahara pun mungkin saya masih di backup sama mungkin Mbak Anita nggak mungkin mendengarkan ya Mbak Anita itu teman saya FEB anak akuntansi dan dia banyak membantu saya aku jadi bendahara nih aku kudu piye dan saya banyak belajar kowe kudu ngene nek bendahara ora oleh lembek. Kamu harus tegas soal memanage, kamu nggak cuma memegang uang masuk, uang keluar, tapi kamu juga harus mengendalikan. Kira-kira dalam berapa hari ke depan kamu punya uang segini bisa untuk apa? Semua diajarin.
Dan saya sampai sekarang saya selalu ingat Mbak Anita. Mbak Anita kalau nggak salah sekarang di Jakarta mungkin. Karena udah lama nggak berkontak. Kemudian di UKN ini benar-benar saya menghadapi masalah yang untuk mungkin saya menganggap level saya belum sampai di situ waktu itu. Tapi mau nggak mau dipaksa. Sebenarnya yo Ya kan, saya, betul. kan keadaan maksudnya. Keadaan betul. Saya harus melaksanakan itu. Karena gini, untuk anak semester 2 misalnya audiensi ke Dinas Perkoperasian dan Perdagangan, kemudian ngelobi-ngelobi pejabat, kemudian audiensi bersurat ke Ketua Kosudgama, kemudian audiensi ke Pak Wakil Rektor, ke Rektor untuk mengelobi uang hadiah. Ingat betul saya itu waktu itu ketemu Prof Iwan, intinya kekurangan dana, kemudian saya minta uang sekitar waktu itu sekitar 5 juta, kemudian sama Prof Iwan di ACC 4 juta, kemudian dikasih memo, ini tolong dikasihkan ke Pak Senawi, kemudian beliau juga ngirim memo ke email untuk digratiskan peminjaman GSP, dan semester 2, dan saya merasa kok aku ketemu wakil rektor dan setinggi itu, betul. Padahal masih semester 2. Saya waktu itu mungkin kalau di tingkatan sebenarnya saya waktu itu pelaksana, masih levelnya pelaksana, dan benar-benar sampai sekarang saya ingat ilmu-ilmunya itu, ngomong sama Pak Wakil Rektor seperti apa, kemudian kamu manage masalah itu seperti apa. Alhamdulillah Prof Iwan almarhum baik sekali waktu itu. Beliau tidak sungkan misalnya cuma ngasih memo aja, tapi memo beliau karena Wakil Rektor iya kan mempan. Kan terus kan beda Mas. Betul, cuma coret-coretan mempan. Ini Pak. Akhirnya waktu itu betul-betul pengalamannya saya kenang, dan mungkin mentor-mentor saya di Kopma, Mas Fajar, kemudian ada Alan, ada yang lainnya juga, itu banyak banget memberikan saya ilmu. Saya mungkin nggak dapatkan di Gelanggang karena Gelanggang mungkin lebih banyak saya mengaplikasikan. Oh iya, lo kayaknya nggak berlatih sih kalau di Gelanggang secara umum, terutama Forkom, lebih ke langsung ya apa yang kamu dapat dari UKM. Nah, karena kalau di Gelanggang yang saya dapat misalnya ilmunya dari senior, dan benar-benar itu ilmunya ilmu yang kehidupan, ilmu kamu gimana memandang sesuatu. Tapi kalau di Kopma karena waktu itu saya masih semester 2, semester 3, itu benar-benar saya dididik secara teknis. Digembleng. Kamu ketemu sama namanya Eka Mara waktu itu, sekarang PNS di Sesnek. Saya ingin ngelobi dia, anak Visipol 2011. Saya pengen dia jadi koordinator Danus, saya ketua OKN. Karena koordinator Danus kosong. Dan Eka Mara ini orang potensi, karena terbukti di 2014 dia adalah Sekjen BMKM, kemudian MWA UM. Oh iya. Sebelumnya Mas Hisa itu. Oh iya, berarti sebenarnya sebelum Mas Hisa sudah ada orang Gelanggang yang jadi MWA UM. Jadi waktu itu cuma memang Mas Eka Mara waktu itu fokus ke BEM-nya, dan saya waktu itu ngelobi dan diajarin sama Mas Fajar, itu diajarin. Kamu ketemu sama orang di politik pemerintahan, kamu nggak bisa seperti ngomong kayak anak MIPA, anak apa. Kamu nggak bisa basa-basi piye kabare gini. Karena mereka sudah menebak kepentinganmu apa. Nah, ini yang mungkin belum tahu sih, mungkin dari Mas Yuan ini kan ya enek kesusahannya jadi ditolak langsung. Pokoknya dilakoni sih, terus akhirnya kan sekarang udah dapat ilmunya kayak alhamdulillah, gitu ya. Alhamdulillah walaupun masih tetap belajar, tapi saya merasa banyak ilmu yang saya dapatkan dari Gelanggang, dari organisasi. Dari susah-susahnya itu dapat. Nah ini kan tadi kan dari OKN ya, yang paling berkesan mungkin. Kalau saya kan mengenal Mas Yuan dari Forkom, sebenarnya lebih dari Forkom. Terus kemudian ya intinya Mas Yuan ketua lah, ketua. Ternyata saya baru tahu ini kalau misalnya Mas Yuan juga ketua OKN yang pertama dan terakhir. Tapi kemarin kayaknya ada di Malang, seingat saya, karena Kopma juara kalau nggak salah Kopma. Oh iya. Nah ini Mas, kadang kan itu tadi kan Mas Yuan sebagai istilahnya staff lah, masih ada atasannya, terus kemudian jadi ketua. Nah kadang mungkin yang jadi ketua juga mungkin nanti ada teman-teman yang peserta atau siapapun yang denger ini nih jadi ketua. Terus enek staff sing beler Mas. Betul. Iki saja iki pinter banget iki, tapi kon rapat kon apa. Nah kayak gitu gimana Mas? Memang kalau waktu itu pendekatannya berbeda. Kalau misalnya di Kopma itu namanya ada upgrading untuk panitia. Jadi misalnya kita dibentuk jadi panitia UKN, jadi panitia Diksar, itu kita selalu ada upgrading.
upgradingnya mungkin nggak cuma 1 kali 2 kali, bahkan ada semacam sesi-sesi curhatan yang sampai jam 1 malam. Intinya biar kita saling mengenal. Rohim, kamu selain kuliah, selain aktif di Pramuka, apa masalahmu apa sampai saat ini? Ada yang waktu itu curhat misalnya, aku ada masalah kalau setiap pagi misalnya harus jemur, kemudian ya sorry kalau misalnya saya nggak bisa datang misalnya di sore hari atau apa karena saya harus ngangkatin jemuran, atau aku nggak bisa datang ketika di malam hari karena malam hari aku harus jualan dan sebagainya. Waktu itu benar-benar pendekatannya kita mulai terbuka, sehingga memang masalah-masalah seperti itu mungkin tidak sekompleks di gelanggang, karena kita ada upgrading, bahkan kita dikasih game biar kepanitiaan kita cukup kuat bondingnya. Kemudian saya menemukan kalau di gelanggang kita tidak bisa seperti itu, karena karena kan tuntutan program kerja langsung dipush terus, nggak sempat. Kalau di Kopma mungkin bahkan misalnya tadi ada Mas Rohim misalnya, kiono cah sing apik, berpotensi, cah pinter, aktif juga, tapi kadang rapatnya terlambat, kadang menyepelekan, kadang apa. Kalau mungkin di Kopma bisa misalnya ada punishment, misalnya pakai denda dan sebagainya. Tetapi waktu saya di gelanggang saya tidak bisa menerapkan itu. Kemudian saya di gelanggang lebih menerapkan humanisme. Kemudian saya banyak belajar bagaimana memahami seseorang. Dan saya mulai terbuka juga ilmunya dari Kopma. Kadang saya tidak bisa mengejudge misalnya partner saya lah misalnya, kok dia nggak bisa setiap hadir habis maghrib itu, kok nggak misalnya rapat setiap habis maghrib kok nggak bisa tepat berarti waktu. ditanya dulu, nggak langsung. Saya selalu positive thinking dulu. Mungkin misalnya ternyata di anak asrama yang mungkin di asramanya ada tuntutan habis maghrib ngaji dulu ya betul. Mungkin, atau mungkin dia habis praktikum, kemudian anak MIPA atau mungkin anak kehutanan, ya dia habis beres-beres mungkin baru selesai, karena dia nggak bisa misalnya habis kuliah apa langsung dia mandi dan sebagainya. Belum lagi yang praktikum, anak teknik. Waktu itu gitu. Memang tidak semua orang kemudian bisa menjalankan teori ini, karena teori ini tidak ada yang tertulis. Wah, fleksibel banget soal apalagi pemahaman sih. Betul, pemahaman ke seseorang itu tidak bisa kemudian kita tuliskan, kamu harus memahami, wong koyo izan itu harus diginikan, nggak bisa. Karena kita benar-benar kita pendekatannya humanisme dengan hati. Ternyata anak ini seperti ini. Kemudian mohon maaf misalnya terkadang mungkin kita sebagai ketua itu juga mungkin pasti secara tidak langsung banyak berkorban daripada yang lain. Iya, itu kan secara tidak langsung mungkin itu, dan kita banyak memahami. Kemudian ketika ada masalah-masalah itu, contohnya di Porsenigama 2013 itu jadi ada koor Ted. Nah itu orangnya tegas banget. Ketika dia stafnya nggak mencapai target, langsung di push. Wah, kebetulan staf yang nggak mencapai target ini perempuan semua. Dua-duanya. Dan ini istilahnya sohib. Jadi memang dulu daftarnya salah satu di divisi itu, dan pengen memang jadi satu. Dan memang sebenarnya anaknya potensinya tapi karena dikerasin jadinya malah mungkin hilang sih. Akhirnya dia nggak ngilang. Karena dia memang anak profesional, maksudnya dalam tanda kita bisa bertanggung jawab. Menemui aku. Cerita gini, Mas, aku dengan koorku gini ada masalah. Aku pengen mundur dari Porsenigama. Karena kayaknya nggak mungkin, Mas, gini. Dengan sistem. Akhirnya saya mulai pendekatan. Enggak, kalau kamu pindah divisi aja gimana? Kalau misalnya kamu ini nanti bisa kok, misalnya alasannya gini. Nah, kemudian atau enggak, oke lah, aku sampaikan ke koormu biar tidak seperti itu, karena memang gini, berorganisasi atau berkepanitiaan di kemahasiswaan, di bidang mahasiswa itu tidak bisa kita seperti bekerja di dalam perusahaan. Karena kan sukarela, jadi belum bisa, kamu nggak sampai target, putus kontrak, nggak bisa gitu sih. Setiap orang akan mencapai titiknya. Ya, siapa orang itu yang misalnya dalam tanda kutip ya, ini dalam tanda kutip. Misalnya Rohim dulu staf, kemudian kok bisa jadi koor, kok bisa jadi ketua. Kemudian kok bisa jadi SC, kok mungkin bisa yang lebih tinggi dari itu. Itu sebenarnya ya dari dirinya, ketika memang orang itu bersungguh-sungguh, ya dalam tanda kutip, karirnya akan terbentuk di situ. Kepercayaan orang itu tidak akan betul.
misalnya kamu tidak mendaftar di suatu kepanitiaan, digoleki. betul. Digoleki. Sampai kadang ya kayak Mas Yuhan tadi dijebak. Betul. Ya sebenarnya ditumbalkan untuk yang bagus sih. Jadi Tapi untuk naik sebenarnya karir. lagi-lagi waktu itu saya memahami staff itu, ya saya selalu memberikan pengertian teman-teman. Kalau dalam tanda kutip mau menanamkan kepercayaan, dalam tanda kutip juga mau berkarir, silakan teman-teman melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Karena kita nggak tahu, bisa saja ketika saya lulus, yang mewawancari saya itu ternyata staf Porsinigama saya. Oh iya. Kan ya Karena nggak dia tahu. lulus duluan mungkin, atau mungkin dia punya perusahaan. Aku daftar di perusahaannya, kita nggak pernah tahu. Jebul HRD ini. Oh, kowe. Betul. Kowe nggak banyak ini aku toh. Coret. Wah. Kamu kemarin panitia Porsinigama males-malesan, Iya. walaupun dalam hati. Waktu interview mungkin nggak Ya karena perhatikan. first impression is Betul. important. Saya selalu, aku nggak tahu ke depannya aku bakal ketemu orang itu jadi apa. Nggak mungkin juga aku selalu misalnya aku pas butuh langsung manis-manis. Jadi memang harus dibangun. Harus iya kebiasaan dari Betul, awal. betul. Gitu sih. Nah, kayak gitu terus tadi kan udah ini Mas, udah gimana jadi staff yang baik, gimana jadi ketua. Nah, ini kan salah satunya tadi Mas Yuhan tuh menerapkan pendekatan humanis. Jadi orang langsung, kowe ra lulus, kowe ra nyampe target atau apa. Mas Yuhan langsung mendekati dulu, cari tahu. Nah, mungkin nantinya siapapun mungkin yang mendengarkan ini atau menonton ini bisa jangan langsung ngejudge dulu. Betul. Dan tanyain dulu. Ingat mungkin teman-teman gini. Misalnya memang mendapat koordinator atau mungkin ketua atau partner yang memang humanis, jangan lupa juga teman-teman selalu mengevaluasi diri. Jadi terakhir saya laksanakan di Ditmawa, walaupun saya jadi part-timer di Ditmawa waktu tahun 2016 atau 2017, saya memberikan selebaran kertas kecil aja. Oh iya, Mas Yuhan pernah ngasih ke saya juga. Jadi dalam bentuk, jadi Mas Yuhan ini mengevaluasi mungkin bahasane Islamis muhasabah. Dikasih itu kertas, kemudian gimana pelayanannya Mas Yuhan sebagai paruh waktu di Ditmawa. Bahkan pimpinan saya atau apa nggak minta. Pimpinan saya mungkin menilainya bagus-bagus saja, nggak pernah memprotes saya. Tapi waktu itu saya harus ada. Iya. Kalau misalnya kita jadi staf atau jadi koordinator, mungkin nggak ada yang menyalah-nyalahkan kita, tapi mungkin ada saatnya kita juga tahu. Ternyata ketika orang benar-benar nulis tanpa kita tahu dia ngomong apa, ternyata di situ tertuangkan. Oh, ada kekurangan. Betul, ternyata ada kekurangan. Ini saya melaksanakan waktu itu. Dan kadang mocone, gitu ya. Ternyata ada loh. Kalau kesah orang kepada kita. Tapi itu penting untuk menjadi peningkatan diri kita. Nah, ini sebenarnya nggak ketulis di sini sih Mas. Tapi aku tiba-tiba kepikiran kayak gitu. Ini sebelum masuk ke pertanyaan yang ketulis di sini ada nih Mas. Ini gimana? Ini misalnya Mas, ya kan wajar dalam sebuah organisasi ini berhubungan dengan teman organisasi. Lah nek njuk misal baper ngono Mas. Piye carane misal baper apa? Mungkin kan teman-teman ada yang ngalamin yang partner terus baper karo partner baper karo kadive apa anune. Nah, gimana caranya untuk ini supaya tetap profesional. Jadi tetap ya rasa tetap enek tapi kinerja orang ngaruh gitu sih. Ini tricky sih sebenarnya. Enggak banyak orang tahu, termasuk saya juga enggak ngalami sih soalnya. Aman. Ini sebenarnya saya enggak mau menjawab normatif, tapi saya ingin menjawab apa yang saya alami. Dan semoga orang yang saya temani menjadi jodoh saya. Subhanallah, amin ya Allah. Tapi kalau saya nggak mau nyebut sih sebenarnya. Tapi kalau nggak pun, ya lagi-lagi saya selalu menikmati ini takdir. Betul. Jadi kadang waktu itu saya kenal sama seseorang. Ini saya alami beneran. Iya. Jadi soal baper ini saya nggak mau bercerita tentang orang dan sebagainya. Di 2014 saya di Forkom, dia di Forkom juga. Kita sebenarnya udah hampir setahun kerja bareng berkegiatan bareng, tapi kita nggak pernah ada apa-apa. Kemudian di akhir kepengurusan malahan baru ada. Wah, untung akhir kepengurusan Mas. Tadi terlalu banget. Dan kita memang waktu itu mungkin juga anak ini terlalu dewasa atau mungkin saya juga mungkin ya kita saling peduli aja, saling mengerti, saling memahami, nggak perlu yang terlalu over. Akhirnya kita tetap ya udah biasa aja, santai aja, walaupun kadang tidak mungkin kita
terhindar dari guyonan-guyonan. Iya, Nah, itu ya gimana lagi. tapi menjadi tantangan di 2015. Itu ketika saya jadi ketua Forkom. Oh iya, ketua Forkom. Betul. Kemudian anak ini kan udah enggak otomatis. Bukan panitia. Bukan pengurus Forkom. Bukan pengurus, bukan ya berkegiatannya hanya latihan. Dan waktu itu saya sampaikan, kamu salah satu orang yang mendukung aku karena dalam tanda kutip bahasa Jawa ini ngojok-ngojok ya aku jadi ketua. Dan ya kamu harus tahu resikonya. Ketika nanti memang mungkin aku lebih sibuk dengan HP-ku. Karena waktu itu WhatsApp itu kan baru mulai 2014-an, 15-an. Iya. Grup ketua itu baru ada 2015. Dan waktu itu ya benar-benar karena forum komunikasi ya kamu tahu resikonya. Aku harus, mungkin pekerjaanku nggak terlalu banyak ya Gelex dan sebagainya, tapi aku menjembatani, mengadvokasi, memperjuangkan teman-teman UKM kemudian mengguyupkan mereka itu bukan hal yang mudah. Mungkin ya, karena ada 54 betul UKM. Ya sorry aja kalau misalnya nanti ya akhirnya aku ungkapkan di depan. Akhirnya mengerti. Dan memang di organisasi sebaiknya ketika memang ada baper, ada mungkin kita sama-sama tahu lah. Misalnya kita belum mengungkapkan tapi kita sama-sama tahu, mungkin deket aja. Iya, deket aja, tapi mungkin harus diungkapkan. Ya kalau misalnya ada apa-apa, ya, jangan sampai berdampak betul ke organisasinya. Ke organisasi. Misalnya aku sama X dekat, kemudian tiba-tiba ada masalah, kemudian tiba-tiba si X menghilang atau menghilang. Ini yang makanya betul, saya tanya harus dihindari sih. Harus dihindari. Karena memang kita mahasiswa, kemudian kita juga dalam tanda kutip belum ya kan, suami istri, belum yang sosok nuntut. belum apa ya, maksudnya berhubungan secara serius yang memang kamu menjadi tanggung jawabku, aku juga menjadi enggak, bukan begitu. Kita harus profesional dalam melihat itu. Mungkin itu sebagai penyemangat aja. Oh iya, betul. Nah ini Mas, kadang mungkin teman-teman ada yang, tapi ini sebenarnya rada jarang sih pertanyaan kayak gini. Tadi kan ini misal Mas Yuan ikut ini apa jadi ketua misal, terus kemudian maksudnya berhalangan sementara waktu yang cukup lama, misalnya betul. 1 minggu. Nah itu kan ada mekanisme mendistribusikan. Mungkin secara normatifnya udah tertulis, misalnya sekretaris yang menggantikan atau wakil ketua yang menggantikan. Tapi gimana Mas Yuan memberikan pengertian kepada yang didelegasikan wewenang itu paham visi ini Mas Yuan? Betul. Itu gimana Mas? Ini salah satu trik dan saya nggak tahu apakah ini termasuk eksklusivitas. Tapi karena memang saya diajari di Kopma juga, ketua, sekretaris, bendahara itu harus solid. Karena memang selalu megang sekretaris, bendahara itu memang telinga kita, mata kita, tangan, kaki kita ketika kita nggak ada apa-apa. Misalnya karena waktu itu kan jarang struktur yang ada wakil ketuanya, itu kan jarang. Iya, termasuk di pramuka juga nggak ada sih. Jadi langsung sekretaris. Yang berhubungan erat itu kan sekretaris sama bendahara. Ini saya alami 2 kali. Ini bukan hanya cerita normatif, tapi saya alami 2 kali. 2012 waktu saya ketua UKN, itu saya di Karir Des ECC. Ya. Nah itu kan hampir mungkin pelaksanaannya cuma 2 hari, tapi kan mungkin sibuknya ngedampingin perusahaan itu kan H-2, H-1, berarti paling enggak 4 hari. Kemudian paling enggak saya semingguan itu agak sibuk ngurusi perusahaan yang saya dampingi. Saya mendelegasikan ke bendahara saya. Saya waktu itu benar-benar saya sampaikan timeline-nya seminggu ke depan seperti ini. Setiap divisi udah ada target-targetnya. Nah, kamu tolong kontrol apalagi soal pengeluaran dan sebagainya. Karena aku ada acara ini aku nggak bisa selalu memonitor dan sebagainya. Tetapi waktu itu memang bendahara sama sekretaris itu sering ngobrol sama saya. Jadi waktu itu benar-benar bendahara Mbak Rinda sekarang kerja di Kemenku, di pajak, di Jen Pajak, itu akhirnya memahami dan melaksanakan. Dan karena memang gini, karena memang ada ikatan emosional selain di kepanitiaan, akhirnya Rinda membantu saya dalam tanda kutip menggantikan saya itu juga bukan semata-mata aku bendahara, tapi memang benar-benar Yuwana lagi ada kepentingan lain. Aku harus membackup dia. Akhirnya dia membackup. Kemudian terulang lagi di 2015. Saya ketua Forkom. Saya 2015 kan mulai menjalani bisnis lele, bisnis mulai lah. Belajar. Karena beasiswa saya habis, kemudian
saya harus mencari uang sendiri nih. Karena almarhum sudah nggak ada orang tua. Akhirnya saya bisnis lele. Akhirnya mulai kesibukan. Akhirnya waktu itu menemukan namanya bisnis ikan laut. Ikan laut yang jual belinya di Muara Angke di Jakarta. Sampai ngambil ke Muara Angke ke Jogja. Kalau ikannya banyak kan dari Lampung. Oh, Hasil ini nelayan dari Lampung. Tapi kan harus ke Muara Angke itu paling tidak weekend. Kita berangkat Jumat, paling enggak Minggu baru balik sampai sini Senin pagi. Bahkan waktu itu pernah saya sempat hampir 5 harian di sana karena ada permasalahan. Karena kan namanya bisnis kalau kita ngejagain sama orang lain, ya walaupun orang itu kepercayaan jujur, banget, betul, apalagi di awal-awal. tapi kan kita mungkin berbeda ketika yang menjalankan kita sendiri. Akhirnya saya pergi dan ada permasalahan besar. Salah satunya adalah isu penggusuran sekber olahraga. Oh iya. Di Forkom. Betul. Wah, sekber olahraga itu sebenarnya gedung olahraga itu mau dipindah ke Pancasila itu sebenarnya sudah sejak 2013. Kemudian 2015 mulai bangkit lagi isunya itu adalah teman-teman olahraga pindah ke Pancasila karena Sekre Pancasila sudah jadi. Yang kedua adalah merger. Nomenklatur antara karate, pencaksilat, silat. Kemudian pers mahasiswa, ada Berak Sumur, ada ini, kemudian sama penalaran pemerintah ada 2 GC sama UPI. Jadi ada 10 KM. Itu benar-benar panas. Karena waktu itu ketua-ketua UKM dilalah. Saya bukannya gimana. Dilalah ketua UKM cerewet kabeh. Aktif lah, mungkin bahasannya aktif banget mungkin. Ganas. Jadi koyo opo-opo ki nuntute ning Forkom. Jadi ki piye Forkom apa yang bisa dilakukan? Sampai ada salah satu ketua UKM karena memang deket sama anak senat, menggandeng senat untuk melaksanakan program-program. Ayo ini gimana? Karena waktu itu pertemuannya di ruang judo. Yang menggantikan saya lagi-lagi adalah Mbak Ira sama sekretaris saya, ada Mbak Sasmita, ada Ica Bendahara. Benar-benar mereka itu bahkan saya sampai bilang, apa aku harus pulang sekarang? Saya ingat betul Ira itu menjawab, gak usah mas, ini kita handle aja. Tapi kan deg-degan juga Mas Iwan fokus di sana aja. Akhirnya waktu itu karena benar-benar saya selalu konsolidasi dengan sekretaris dan bendahara. Akhirnya waktu itu isunya alhamdulillah ada kesimpulan kita bikin namanya Densus 88 Gelanggang. Oh iya. Benar-benar itu yang membahas, kita menulis hitam di atas putih, bukan cuma kita ayo demo enggak, tapi pertimbangan-pertimbangan dan sebagainya. Kemudian sampai waktu itu obrolan kita itu sering terjadi di ruang pengawas dengan ketua-ketua KM. Ya itu benar-benar ya, saya waktu itu karena ketika saya nggak ada, kemudian nggak ada wakil ketua, saya mendelegasikan benar-benar sama sekretaris sama bendahara. Dan saya kok selalu konsolidasi, bukannya membedakan saya dengan koordinator, sekretaris dengan koordinator, tapi memang saya ada perlu benar. Ketika saya nggak ada, saya benar-benar ada yang menggantikan saya. Dan sekretaris itu Mbak Sasmita, Mbak Ira, Ica itu benar-benar kadang saya nggak mintai malah, wes nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Ya kadang memang kita sering ada rapat khusus membahas Forkom harus seperti apa. Bahkan waktu tadi kita Forkom ya memang harus ada angan-angan, rencana. Wah, unang Forkom paling tidak yang harus ubah apa? Oh, harus ada target capaian. Akhirnya waktu itu administrasi, karena saya memang selalu senang dengan hal-hal minor daripada yang berangan-angan besar detail. Waktu itu kita administrasi coba rapikan. Oh, iki filenya 2013, 2014 walaupun memang belum sempurna, tapi kita coba rapikan. Oh ini teman-teman harus seperti apa penataannya dan sebagainya. Memang karena Forkom ini kan bukan UKM ya, karena forum mungkin berkelanjutannya tidak seideal teman-teman di UKM. Karena nggak ada kaderisasi seperti di itu. Tapi itu yang saya misalnya benar-benar yang saya tekankan adalah pendekatan dengan sekretaris bendahara, karena saya nggak mau berbicara atau bercerita tentang hal lain. Kamu harus gini, tapi tidak ada bukti. Kalau waktu itu ya memang ketika memang nggak ada yang menggantikan, saya koordinasinya sama sekretaris sama bendahara. Oke. Mungkin buat yang belum tahu atau baru mendengar atau baru melihat, mungkin itu tadi kan kita ngomong-ngomong Forkom. Jadi Forkom itu adalah forum komunikasi UKM yang kita sebut ini forum komunikasi UKM di Universitas Gadjah Mada. Jadi ada
UKM-UKM di Universitas Gadjah Mada terus membentuk suatu forum komunikasi bernama Forkom kayak gitu. Mungkin kan ada yang belum tahu. Nah, ini ada satu quotes dari Mas Yuan yang tak pegang. Semenjak Mas Yuan aja mungkin udah lupa sih, tapi saya pegang, saya ingat banget denger quotes ini. Ketemu Mas Yuan pertama, saya Diksarpam, Mas Yuan sebagai pemateri karena ketua Forkom. Terus Mas Yuan pernah ngomong quotes yang sampai sekarang saya ingat dan saya omongin ke adik-adik. Mas Yuan pernah ngomong kayak gini. Ojo golek apa-apa. Nek kowe golek apa-apa, kowe ra itu apa-apa. Tapi nek kowe orang golek apa-apa, kowe engko malah itu apa-apa. Betul. Mungkin biar Mas Yuan yang jelasin sendiri lah, mungkin lebih ke. Gini, lagi-lagi saya cerita pengalaman ya, cerita pengalaman teman-teman. Saya nggak mau bercerita tentang banyak teori, tapi saya cerita pengalaman. Saya 2015 habis beasiswa. Kemudian saya juga nggak tahu kenapa kok dilalah diamanai di Forkom. Kemudian saya sempat jujur di Forkom mungkin dari segi kuota, mungkin kadang kita sebagai ketua Forkom mungkin kadang harus nraktir. Nah, mungkin walaupun sebenarnya itu enggak tuntutan. Karena itu untuk pendekatan. Walaupun itu enggak tuntutan, tapi kadang kita harus nraktir harus apa. Kadang saya berpikir, wah, aku lagi kesusahan finansial, tapi kok aku harus menjalankan amanah ini. Kadang saya, yaudahlah aku ikhlas saja. Dan benar, saya nggak mencari apa-apa waktu itu. Wis lah, intinya saya tuntaskan dalam 1 tahun ini. Di akhir kepengurusan saya malah bertemu dengan kasih baru di Ditmawa, namanya Pak Mul. Oh, Pak Mul ya, Pak Mul. Pak Mul itu kan baru masuk di pertengahan 2015. 2015. Akhirnya kita banyak ngobrol. Alhamdulillah Pak Mul juga visioner. Mas, kendala di UKM itu seperti apa? Dan kendala yang selama ini bertahun-tahun saya pendam dengan kakak-kakak saya ini, dengan Tommy, Mas Asnan, Mbak Atina, Mbak Vinda, kemudian Mas Daru yang tidak pernah terselesaikan. Ini piye? Akhirnya didengar. Di 2015 itu kayak muda aja. Pak, pertama honor pelatih, Pak. Honor pelatih masa per tahun cuma dapat berapa ratus ribu. Itu enggak layak. Terus peralatan, Pak. Kita enggak pernah ada peralatan dan sebagainya. Kemudian apresiasi untuk ketua UKM minimal, Pak. Itu malah beasiswa dihapuskan. Beasiswa dulu ketua UKM itu dapat slot otomatis beasiswa PPA, iya, PPA. Dan beasiswa Kagama. Iya. Ada 2, jadi silakan mau milih beasiswa Kagama atau beasiswa PPA. Itu malah hilang gini. Akhirnya, wes Mas, saya ada dana segini. Kita bikin formulanya. Kira-kira dana segini ini bisa disalurkan lewat apa tapi terkontrol. Dengan resiko-resiko seperti ini. Saya seakan-akan, saya nggak pernah terbayang permasalahan-permasalahan itu yang numpuk-numpuk bertahun-tahun. Tiba-tiba ada solusi. Kita sebut dana pengembangan. Oh, berarti cikal bakal yang sekarang oleh teman-teman UKM ini dijadikan dana pengembangan. 2015 itu dana pengembangan nggak lewat UKM, lewat Forkom semua. Jadi uang ratusan juta yang bagiin Forkom. Yang motongin pajak itu namanya Mbak Ica, ngurusin pajaknya masing-masing. Jadi pelatih ini dapat segini, nanti yang motongin pajak itu Mbak Ica, koordinasi sama Mas Yaman. UKM ini dapat uang belanja untuk beli bola dan sebagainya. Notanya yang ngumpulin semua Forkom. Jadi kalau sekarang kan mungkin notanya dikumpulin sendiri per UKM, store ke Ditmawa. Kalau dulu semuanya pokoknya uang pegang Forkom, yang bagi Forkom. Betul. LPG Forkom. Berarti Forkom punya anggaran sekian ratus juta untuk dibagikan. Wah, itu pertanggung jawaban. Karena waktu itu benar-benar kita belum berani juga ngelepas uang segitu banyak di akhir tahun. Otomatis di akhir tahun kan gini. UKM harus ngabisin misalnya uang 12 juta dalam waktu 2 bulan. Wah, susah. Bukannya gimana-gimana, tapi kalau misalnya dapat UKM-nya yang mungkin secara organisasi belum. Karena waktu itu mungkin kita bisa nge-push. Kamu harus gini. Akhirnya waktu itu 2015 sistem kan baru juga. Sistem itu kalau dulu ada kalau sekarang si Master. Kalau dulu kan di PKM Ditmawa itu. Kalau 2016 akhirnya dana pengembangan kita masukkan ke si Master pakai proposal yang itu anggarannya untuk 1 tahun. Dan alhamdulillah di situ lagi-lagi nih. Saya nggak mencari apa-apa. Di akhir tahun saya ingat betul Pak Mul waktu itu belum ada paruh waktu, di UGM pun belum ada. Mas Yuan kalau setelah di Forkom bantu-bantu di Ditmawa sebagai paruh waktu. Saya ingat betul, saya ditawari Pak Sidik sama Pak Mul.
Ya enggak apa-apa Mas, nanti bantu-bantu di Ditmawa, nanti Mas Iwan di pelayanan di sana. Saya nggak terbayang, sampai bahkan saking ketakutannya sampai saya sampai tanya, Pak seragamnya seperti apa? Betul. Seragam paruh waktu di Betul, bawah. seragam. Saking belum ada juga ya Mas, belum pernah ada. Betul, betul. Saya saking takut. Mas kalau seragam itu Senin, Rabu, Jumat itu batik. Nah, kalau Selasa sama Kamis itu kemeja, dimasukin monggo, kalau nggak dimasukin monggo. Saya waktu 2016 itu makanya pegawai. Saya mah rada santai aku pegawai. Sekarang udah pegawai di Ditmawa ya. Mah dadi rada santai saiki. Ambiyen bener-bener wedi kae, bajune tak lebokke terus kae. Wah. Aku kadang bener-bener salah satunya mungkin saya di Amanahnya Forkom, kemudian ditakdirkan ketemu sama Pak Mul, kemudian di 2016 saya juga ditakdirkan dalam tanda kutip lagi-lagi bisnis saya nggak berjalan lancar, finansialku dibantu oleh di Ditmawa. Waktu itu ingat betul orang kontrak paruh waktu aja salah karena belum pernah ada. Jadi kontrak paruh waktunya itu salah. Salah gimana Mas? Salah soal nominal, soal jam, akhirnya revisi. Dan itu ya mungkin lagi-lagi saya tidak akan pernah menemukan itu kalau saya mengincar, karena saya nggak menyangka nggak mengincar apapun, yang penting melakukan yang terbaik. Betul, aja. Akhirnya saya sampai sekarang kok alhamdulillah misalnya saya sampai lulus, kemudian dipertahankan, kemudian diusahakan jadi pegawai dan sebagainya. Ya saya nggak pernah mengincar, nggak pernah ngelobi dan sebagainya, tapi alhamdulillah mungkin pimpinan dan Allah atau mungkin partner kerja saya di Ditmawa dalam tanda kutip suka menilai kinerja kita. Dan itu ya kita nggak bisa mencari-cari di kerja di UGM itu, ya kalau mau kerja ya harus apply dan sebagainya. Nah, kita tidak pernah tahu apa yang kita dapat dan kadang mungkin kalau berharap malah kecewa. Oh iya, kayak gitu sih. Bener. Kalau berharap malah kadang aku ngangen gini malah. Ternyata orang nyanda tidak kesampaian akhirnya. Kalau di organisasi mungkin itu silahkan teman-teman lakukan dengan tulus, dengan ikhlas. Insya Allah nanti hasilnya akan di depan. Iya, kalaupun tidak yang kesini mungkin karena kan yang namanya takdir itu kan mungkin katanya berlari dari takdir satu ke takdir yang lain. Nek wis takdirnya jadi ketua kan mau menghindar pun ya malah jangan-jangan ketua UKM tahun selanjutnya Mas wis tua banget tadi ketua UKM gitu. Ya ada betul, sih. Mungkin hasilnya kita nggak perlu 1 tahun baru kuwi, tapi mungkin 2 tahun 3 tahun baru. Iya, betul. Jadi mungkin buat teman-teman yang mendengarkan atau melihat ini nggak usah ngangan-ngangan aku nguyak iki pokoknya jadi staff dilakukan staff yang terbaik, kemudian jadi koor yang terbaik. Kalau misalnya teman-teman memang fokus di disiplin ilmu ya wis telateni, misalnya cah kimia seneng nang kimia ya wis nge-lab dan sebagainya sinau. Karena gini, ini cerminan ya gini. Teman-teman saya yang memang dulu misalnya di kimia waktu kan ada PKL kan di kimia itu nggak wajib. Sing waktu kuliah jipuk PKL atau kuliah lapangan itu ya rata-rata kerja di industri. Berarti memang sesuai. Karena sing biyen gaweane nge-lab, gaweane sinau, gaweane maca jurnal terus kaya ora kesel. Yo akhirnya mereka S2 S3 ya. Akhirnya mereka jadi dosen. Jadi memang ya karena nggak bisa, mungkin karena nggak bisa instan Mas Iwan UKM ujung-ujungnya jadi di Ditmawa. Dan ya itu benar-benar kayaknya memang apa yang kita usahakan insya Allah walaupun hasilnya entah kapan, tapi kalau kita fokus suatu saat lagi-lagi bukan saya menjanjikan, tapi suatu saat mungkin teman-teman akan berbuah. Iya betul. Nah mungkin tadi udah disinggung-singgung soal tadi kan kita cerita-cerita soal gimana di kehidupan organisasi. Betul. Gitu tadi Mas Iwan juga udah mention dikit soal di Ditmawa. Nah mungkin jadi di Ditmawa kan Mas Iwan staff gitu Mas. Staff di Ditmawa. Terus kemudian mungkin teman-teman kadang teman-teman UKM terutama kan kadang main ke Ditmawa terus nah ini Mas Iwan yang sering ditemuin. Nah beliau ini kadang muncul di akun pengajuan proposal namanya Ahmad Jiwana Putra. Nah mungkin Mas Iwan juga bisa menjelaskan buat teman-teman yang mungkin sekarang masih jadi koor divisi belum jadi PH UKM terus kemudian sebenarnya ngajuin proposalnya gimana sih kayak? Sebenarnya gini, untuk mempelajari ya misalnya teman-teman transfer ilmu
dari pengurus yang sekarang ke pengurus sebelumnya itu lebih mudah dibandingkan zaman saya, karena zaman saya itu administrasinya ribet. Oh iya. Kalau sekarang apalagi semenjak corona tanda tangan boleh scan. Oh iya betul. Kan tanda tangan bukan tanda tangan basah yang Bukan tanda tangan basah. Kalau dulu kan sebelum corona walaupun pengunggahannya online tapi tetap tanda tangan basah. Tapi sekarang kita permudah. Kemudian kalau untuk pengajuan itu di Ditmao Dojimaster itu. Dan di menu proposal itu sebenarnya udah ada panduan, contohnya proposal seperti apa, contohnya LPG seperti apa. Dan sekarang serba online. Pengunggahan proposal misalnya teman-teman dekat dengan pembinanya atau mungkin sudah maksudnya draft proposalnya saya kirim lewat email ya Bu, tapi nanti saya minta izin untuk tanda tangannya. Betul. Iya, jadi gitu mungkin nggak perlu mencetak semua lembarnya, betul. Tinggal nanti lembar pengesahannya aja dicetak kemudian dijadikan tanda tangan. satu. Biasanya seperti itu juga sih. Kemudian dijadikan satu di format dalam bentuk PDF. Kemudian diunggah menu proposal. Kalau misalnya dari organisasi, ya silahkan dia unggah menggunakan akun organisasinya. Kalau teman-teman UKM di tingkat univ, otomatis rekening, kemudian kontak person yang dicantumkan harus ketua organisasinya. Kalau rekeningnya harus menggunakan rekening UKM. Kalau misalnya teman-teman yang individu, mahasiswa itu juga kita berikan fasilitas. Jadi misalnya mau ikut kompetisi dalam bentuk tim, atau mungkin saya secara individu mau ikut lomba di tempat atau ikut lain, conference, atau ikut pelatihan dan yang lainnya memang tidak mewakili organisasi, silakan mengajukan. Itu pun bisa, tapi kita sifatnya hanya bantuan. Misalnya teman-teman butuhnya 8 juta, kemudian bantuan dari fakultas berapa, dari departemen berapa, dari Ditmao berapa, dan mungkin kita juga nggak bisa membantu full ya. Berbeda dengan UKM. Karena memang kita untuk mencakup seluruh mahasiswa tentu anggaran kita pasti akan kekurangan. Ya tidak menjanjikan, cuman akan mengusahakan membantu. Betul, kita akan anggarannya. Membantu subsidi untuk apa yang dibutuhkan teman-teman. Kemudian nanti pencairan pun ketika misalnya sudah disetujui, sekarang mudah sekali. Kalau dulu harus ke kantor bawa materai, tanda tangan di atas materai. Tanda tangan gitu. Kalau sekarang tinggal klik. Iya, kemarin aku juga baru tahu dari teman-teman UKM Pramuka. Tinggal klik langsung ditransfer. Betul. Udah ada notifnya di email juga. Betul, wow. Dan itu memang evaluasinya kita adakan setiap tahun. Walaupun mungkin saya secara IT tidak menguasai, tapi saya selalu terkadang berpikir memudahkan teman-teman UKM itu seperti apa, teman-teman saya seperti apa. Karena gini juga, misalnya teman-teman tanda tangan bermaterai 2 kali, kemudian berkasnya numpuk di kita, harus kita digitalkan, itu juga susah. Iya susah, karena kemudian yang udah mungkin 5 tahun, 6 tahun kita pasti hanguskan juga. Iya. Mungkin malah akan menjadi sampah yang tidak berguna. Kemudian akhirnya yaudah, misalnya buktinya apa sih, ya udah tanda tangan online. Saat ini tanda tangan online pun sudah bisa dijadikan bukti. Kemudian tinggal upload LPG-nya juga online. Dan memang ini perkembangan mungkin kedepannya juga akan kita permudah dengan inovasi-inovasi lain. Kita ini kan saat ini kita masih menggunakan Ditmao Dojimaster, tapi kedepannya suatu saat ya ini teman-teman IT Ditmawa yang selalu berinovasi kan berangan-angan. Suatu saat di master itu juga akan masuk ke masternya. Kita kan master UGM. Ini kan sekarang lagi nyicil-nyicil, dikit-dikit. Kayak prestasi udah ke sana. Iya, prestasi udah masuk ke master. Dulu yang di master masih sekarang udah di sana. Nah, kita sekarang memindahkan beberapa kamar-kamar itu untuk ke sana semua. Biar nanti teman-teman kalau misalnya mau ngajin proposal, mau ngecek apapun tinggal dari satu aplikasi. Betul, tinggal login satu udah bisa ngecek semua. Dulu juga belum lama kan, dulu kan masih pakai komputer, harus di PC, sekarang juga udah bisa di HP, jadi lebih mudah kayak gitu. Jadi sebenarnya ya corona ini ya pandemi dan musibah yang pada akhirnya bisa memaksa kita untuk berinovasi yang tadinya tanda tangan harus yang mungkin dari misalnya UKM Pramuka harus datang kadang ke rumahnya karena ke rumah pembina karena waktu, karena kan ada batasan waktu 10 hari sebelum kegiatan maksimal dan lain-lain. Akhirnya sekarang bisa dikirimkan draftnya ke pembina ACC, tinggal tanda tangan kayak gitu. Nah mungkin itu saja ngobrol-ngobrol udah lumayan, semoga berguna buat teman-teman di amin. Episode pertama terobosan atau podcast tempat ngobrol santai. Mungkin bisa dilanjutkan di podcast episode selanjutnya dengan mengundang bintang tamu yang lebih keren, lebih bagus lagi, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.
Makasih Mas Iwan. Terima kasih Roim, terima kasih kesempatannya teman-teman Pramuka. Sukses selalu. Ya, terima kasih.